Selamat siang semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang menurunkan bugs production 10% per kuartal dengan sinergi tim tentunya terkait bugs production ini. Cuman sebelum kita penjelasan tentang bugs production, oke, sebelum kita lanjut ke bugs production, saya mau ngejelasin itu apa sih itu bugs dan mengapa harus dipegang baik-baik. Nah, sebenarnya ya bugs itu yang udah kita tahu lah lumrah itu seperti ketidaksesuaian ya antara ekspektasi yang kita inginkan di sistem dengan kenyataan sistem ketika kita ingin bertindak nih sebagai user experience. Nah, yang terjadi adalah eh, pasti mengganggu nih secara customer experience kita. Wah, kok seperti ini nih aplikasi dan sebagainya. Nah, itu sangat mengganggu ya. Apalagi kalau terjadi di box production. Nah, di jenis bugs itu cuma ada dua pada saat kita development bugs sama production bugs. Nah, kalau di development bugs biasanya ketika kita sedang development ataupun ngetes suatu sistem yang itu berhubungan dengan di environment staging. Nah, kalau di production biasanya itu muncul setelah suatu sistem itu jadi biasanya after DP. Nah, biasanya tuh sering. Tapi apa sih risikonya kalau ada terjadi di box production? Nah, biasa kalau risiko box production itu ada apa ya? Ada banyak ya problemnya ya. Pertama, yang paling penting itu sangat mengganggu user ya. Yang tadi dari bilangin sangat secara customer experience sangat mengganggu user. Terus juga kita jadi secara aplikasi ya, secara aplikasi menurunkan trust dari sisi aplikasi kita. Yang ketiga, menambah beban operasional kita. Itu yang kalau terjadi risiko box production. Risikonya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya dari penjelasan tentang apa itu bugs. Selanjutnya, dalam penentuan bugs di production ya, biasanya kita ada penentuan namanya skala prioritas. Nah, cuman sebelum saya jelasin tentang skala prioritas, biasanya kalau di bahasa QA, kalau dia punya divisi masing-masing divisi punya QA dan ada developer, biasanya nanti ada perkumpulan tuh namanya bug triage. Nah, dari sistem bug triage itu kayak konsep dia si masing-masing QA ini nanti kumpul, dia akan kayak semacam proses, dia kayak meriksa nih daftar apa aja nih ada list yang ditemuin, lalu dia nentuin nih si QA ini nentuin apa prioritas bugs. Nah, prioritas bugs itu mana yang harus difokuskan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau dalam bug triage ini si QA juga nentuin nih siapa yang harus kerjain nih developer. Mau assign kemana nih developernya, assign developer tertentu siapa. Nah, biasanya itu udah tahu nih kalau di masing-masing divisi karena kan orang-orangnya itu aja biasanya. Nah, yang ketiga, dia nentuin juga nih validitas nih terkait status bug yang dia udah buat, dia bisa bisa apa ya, lebih ke arah bisa direproduce apa enggak, boxnya valid apa enggak. Nah, terus yang terakhir dia akan ngelompokin berdasarkan severity-nya. Dari tingkat kecacatannya, keparahannya ini seperti apa, terus urgensinya, kalau lebih ke arah ngomong apa ya, urgensi, jadi kebutuhannya perlu penanganan cepat atau enggak. Nah, kita dulu di QA itu kan kebetulan Box Production ini masih di tangan QA ya, lebih ke arah QA yang nge-prioritin dan sebagainya. Karena dulu kita ngebantu tim produk lebih ke arah dari sisi produk kurang orang, dari sisi termasuk banyak, kita melakukan penentuan skala prioritas ini. Nah, di skala prioritas ini kita ada penentuan namanya highest, terus ada high juga, medium sama low. Nah, highest ini kita kerjakan setengah jam. Nah, tapi terkait berhubungan dengan highest bugs ini, itu apa sih? Biasanya kalau highest bugs itu kayak contoh memblokir, kayak ngeblok proses utamanya nih, main function-nya. Jadi misalkan contoh kayak crash, terus atau membuat fitur inti itu jadi nggak berfungsi. Ya login kita nggak bisa, langsung tiba-tiba force close atau dan sebagainya. Itu banyak banyak problem kalau di highest kita penentuan skala. Nah, dan dalam dalam highest ini biasanya 2,5 jam itu kita harus menyelesaikan 2,5 jam untuk problem fixingnya. Nah, itu dari sisi developer. Tapi dari sisi QA itu ada apa ya, ada waktunya juga. Jadi ketika tiket masuk, nanti akan jelasin tentang proses flow-nya ya. Ketika tiket masuk, dia wajib benar-benar ngegeser nih berapa menit nih SLA-nya. Dia 15 menit. Kalau dia lama, ngeresponnya lama, berarti dia SLA-nya nggak achieve.
Nah, begitu juga dengan developer dari sisi perbaikan bugs-nya. Nah, lanjut ke high. Bugs yang high ini kita fixing selama 24 jam dalam waktu 1 hari. Tapi berhubungan dengan sih biasanya bug high ini ya nggak jauh sih dari highest, tapi lebih ke arah bug high ini lebih ke arah yang mengganggu fungsi penting, tapi tidak membuat sistem ini down total ya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang medium, medium itu biasanya perbaikannya next sprint atau 1 minggu lah ya. Paling tergantung nanti dari sisi produk yang ngedefine produk apa box-box tersebut di dalam sprint tersebut. Nah, biasanya di medium ini dia apa sih di medium ini kenapa sih bisa terjadi? Nah, biasanya cuma hanya menyebabkan apa nih ketidaknyamanan kayak contohnya apa ya minor error lah kayak misalkan tapi masih bisa digunain gitu secara fungsionalnya masih bisa digunain. Nah, makanya kita masukin ke arah medium. Nah, kalau yang low priority ya low priority itu biasanya next sprint. Next sprint sama kayak medium tapi lebih ke arah bug low ini lebih ke arah kosmetik bug kosmetik asalnya atau alur utamanya seperti itu ya. Nah, itu terkait tentang bugs dan kita juga penentuan skala prioritas. Oke, lanjut dari penentuan skala prioritas, kita lanjut ke bagaimana nih? Oke, belum ya. Oke, bagaimana sih produk meningkatkan kualitas dengan kolaborasi QA, developer, dan produk tim? Nah, biasanya dari peningkatan kualitas ini atau kolaborasi ini kita juga sebelum masuk ke sini kita juga jelasin juga. Tadi kan udah jelas tentang apa tuh bug triage ya dalam pengelompokannya seperti apa. Terus kita pengen tahu juga kita harus kasih tahu juga nih bahwa seberapa penting sih gitu bug triage-nya gitu kan sebelum kita masuk ke sini karena mengapa dianggap penting bakteri ini? Karena untuk apa? Menghindari overload nih dari sisi developer. Makanya kita ada penentuan skala prioritas yang tadi. Terus ada penentuan valid apa enggak bugnya ini. Dan sebagainya yang tadi kita kelompok-kelompokkan. Kita kumpulin, kalau misalkan banyak divisi biasanya kita kumpulin. Nanti penentuan penyelesaian dan sebagainya itu mau diselesaikan kapan dan sebagainya. Nanti ada juga contoh template-nya kok, kalau nggak salah ya. Nah, lanjut. Terus mengapa bugs triage itu penting? Karena untuk apa? Mempercepat penanganan bugs yang berdampak apa? Berdampak tinggi, yang high impact lah seperti itu. Terus yang terakhir meningkatkan responsivitas terhadap apa? Bug production. Nah, jadi tetap kita mengapa bugs triage itu penting ya? Karena itu untuk memastikan waktu juga untuk biar bisa digunakan secara efisien juga seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan kita udah melakukan hal ini, kenapa nih? Apa sih manfaat dari kolaborasi ini antara QA, developer, sama produk? Nah, ada kebetulan di yang saya lihat di perusahaan kita ini kolaborasi kita ini kalau kita apa sih manfaatnya kalau kolaborasi 3 arah ini? Ada manfaatnya. Kita QA, developer, dan produk. Biasanya ada kolaborasi antara developer sama produk. Nah, kalau kolaborasi developer sama produk, biasanya lebih ke arah sasaran goalnya, lebih ke arah implementasinya lebih cepat. Nah, ini kalau di antara developer sama produk, implementasinya lebih cepat, terus lebih tepat sasaran dan efisien. Kalau antara produk antara produk sama QA ya. Kalau antara produk sama QA itu tesnya fokus pada user value, bukan sekedar fungsional aja. Nah, itu. Tapi kalau kita diskusinya antara QA terus developer sama produk itu lebih ke arah penyelarasan tujuan, kualitas sama apa ya? Lebih ke arah pengalaman pengguna lah, user experience. Nah, itu kalau kolaborasi kita tiga tiga arah. Nah, yang dilakukan di sini adalah kadang yang berjalan ini adalah developer dengan produk, terus QA dengan developer dan produk. Yang belum berjalan harusnya lebih diperbagusi lagi QA dengan produk. Karena apa? Buat tes fokus nih pada user value-nya. Jadi bukan hanya sekedar fungsi. Jadi kita bisa kasih insight juga dari sisi produk. Seperti itu. Nah, itu yang kita jalanin yaitu dari sisi developer sama produk sudah berjalan dan yang terakhir QA developer dan produk lebih ke arah itu masuk ke grooming-nya. Nah, itu seperti itu. Dan di akhirnya, kalau di sebelum grooming kan biasanya ada developer dengan produk. Untuk apa? Yaitu tadi implementasi lebih tepat sasaran dan efisien. Oke, kita lanjut lagi, masih lanjut juga tentang peningkatan kualitas dengan kolaborasi produk sama QA dan developer juga. Jadi
sebenarnya di masing-masing peran antara produk, developer, QA itu juga punya namanya tanggung jawab masing-masing. Nah, dari produk juga yang dari gambaran itu bahwa produk juga biasanya menyusun nih user story-nya di Jira ya, Mas. Nah, biasanya dia nyusun story di Jira, terus juga ada acceptance kriterianya kalau si produk ini dijelasan dipaparkan di DOD-nya, ada prioritas fitur, dia ngeprioritas ini, fitur mana yang menjadi skala prioritasnya dia. Terus juga sebagai si produk ini juga sebagai jembatan suara pengguna nih, suara usernya seperti apa. Nah, terus kemudian juga bisnis impact-nya dia tahu dari bug atau fitur ini bisnis impact-nya apa sih gitu. Nah, itu yang biasanya dilakukan sama si produk. Nah, kalau dari sisi developer ngapain nih tugas dari masing-masing developer ini? Nah, developer itu biasanya dia cuma implementasi fitur berdasarkan requirement. Terus yang kedua dia kolaborasi dalam sesi bug triage yang bersama QA, terus juga kita kumpulin dengan sesi tim produk, terus assign dan sebagainya, siapa yang mau desain. Terus terakhir juga developer biasanya ngebuat unit test. Untuk apa? Eh, dia juga buat unit test dan juga memperbaiki apa temuan atau defect biasanya yang disebut. Defect yang dilaporin sama QA, biasa seperti itu. Nah, kalau dari sisi QA, nah QA item itu biasanya dia cuman yang pertama, minggu pertama kita seperti itu 2 minggu. Minggu pertama biasanya dia buat test plan. Nah, dari test plan itu dia rancang tujuannya, sasarannya seperti apa yang mau dilakukan, activity apa aja yang mau dilakukan. Entah itu dia mau regress, sanity test, smoke test, dan sebagainya. Nah, setelah selesai test plan ini dia lakukan, dia akan summary ini, project-project apa aja yang menjadi improvement, impact-nya apa aja nantinya. Nah, setelah itu dia barulah buat test case. Nah, di mana test case ini yang akan mensummary semua yang ada di DOD produk, yang requirement yang berdasarkan requirement dari produk yang dia buat. Nah, termasuk nanti skenario apa? Edge case-nya. Ya, contohnya negatif case dan sebagainya. Kayak gitu-gitu. Nah, kemudian terkait setelah itu dia buat test case yang dilakukan sama QA, ngapain aja nih? Dia biasanya ngelakuin nih sisi manual, dia tes manualnya. Setelah fungsional tes manual udah selesai semua, biasanya ada insight. Ada insight terkait risiko kualitasnya. Dia akan infokan, termasuk usability testnya. Dia akan infokan ke tim produk dan sebagainya, kasih pandangan bahwa fitur ini normal atau enggak dan sebagainya. Dia akan infokan semuanya. Nah, setelah udah selesai semua, barulah tim automation bekerja. Dia akan melakukan regress fitur existing yang akan dilakukan di sprint berjalan tersebut. Nah, setelah sprint selesai dan berjalan, tetap dari sisi automation akan nge-regress nih fitur-fitur ada nggak fitur-fitur yang impact dari hasil improvement atau changes dari fitur ini gitu. Oke, kita lanjut ke mana nih? Ke alur penanganan box production. Nah, alur penanganan box production ini yang existing kita waktu itu berjalan. Karena kita nggak bantu tim produk, jadi dari bisnis user nginput bugs di Monday yang masuk ke Jira. Ini yang masuk ke Jira. Terus kemudian dari Jira, QA akan nge-reproduce nih. Nah, dari QA akan nge-reproduce, dia akan info nih ke tim produk, ngeprioritin. Tapi ketika dari sisi produk agak sibuk ataupun lost contact, biasanya dari QA lead akan ngeprioritin. Nah, karena dulu masih dipegang QA lead, QA lead akan ngeprioritin dan infokan langsung assign ke developer, biasanya ke ISL atau ke tech lead-nya, infoin bahwa ada bugs. Nah, nanti dari bugs dia akan assign nih ke developer dan akan lakukan fixing. Nah, setelah dilakukan fixing ini, biasanya IM akan share postmortem. Nah, dia akan nge-share postmortem, maka dari sisi developer, QA, produk akan mengisi semua postmortem itu. Nah, biasanya dari sisi setelah mengisi postmortem akan dilakukan namanya weekly atau bi-weekly, tergantung dari kondisi masing-masing tim yang siap untuk mempresentasikan terkait bugs yang terjadi di production. Nah, biasanya dari bugs yang production ini kita akan tertulis juga tuh lesson learning-nya seperti apa, bagaimana cara menangani agar tidak terjadi lagi di production. Dan kalau ini berulang, apa yang harus kita tanggulangi. Jadi nggak hanya saling menyalahkan, nggak saling mengeblame, tapi semua divisi, semua lini antara developer, QA, dan produk itu ikut terlibat. Seperti itu ya. Ini alur penanganan box production yang existing kita. Kemudian seiringnya waktu berjalan, eh, resource kita semakin nambah, di dari sisi produk juga semakin nambah, akhirnya, nah ini yang alur penanganan box production kita ya. Sorry, sebelum kita jelas lanjut ke berikutnya, ini alur penanganan box kita yang masuk ke Jira, yang dari Monday masuk ke Jira. Ini contoh aja sampel. Nah, ini yang udah kita done. Oke, dari lanjut itu,
Ini alur penanganan bugs production yang sekarang sudah berjalan. Dan sekarang lebih ke arah business user ketika menemukan insiden, laporan insiden ini dia akan langsung masuk ke Jira. Nah, dari situ akan dilakukan pengecekan oleh dari sisi produk dulu nih. Ketika produk melihat ada insiden masuk di Jira, dia akan validasi insiden ini valid atau enggak. Kalau ternyata valid, dia akan infokan test engineer atau QA untuk nge-reproduce. Nah, ketika di reproduce sudah selesai, oh ternyata box ini valid nih. Nah, maka dia akan infokan ke grup chat. Nah, di mana grup chat itu ada developer, ada tim produk, ada VP kita juga kebetulan untuk mengecek apakah bugs yang terjadi yang masuk itu benar-benar di-share apa enggak. Nah, itu akan kita lihat di grup chat. Nah, setelah di grup chat selesai dengan judul bugs yang tertulis oleh QA termasuk step by step-nya itu akan disampaikan dan akan di-CC oleh masing-masing developer yang bersangkutan. Kemudian setelah itu sudah selesai, maka dari sisi software engineer akan analisa nih root cause-nya seperti apa. Nah, setelah dia analisa root cause seperti apa, dia lakukan fixing. Setelah dia ntar lakukan fixing, akan dicek lagi dari sisi QA. Mohon maaf, ini kayaknya tanda panahnya kurang nih. Setelah dia fixing dari tanda panah ke sini, dia akan cek nih, sudah benar atau belum. Kalau misalkan sudah benar, dia akan info ke PM nih. Udah benar, dia akan info ke PM. Dari PM akan ngecek lagi. Oh, udah ngecek, udah aman, sesuai di staging, environment staging, maka siap nih verify to deploy production. Nah, dari software engineer akan deploy ini production. Nah, setelah itu dari deploy ke production, biasanya cek terakhir ini bisa dilakukan test engineer ataupun dari sisi produk. Tergantung nanti apa ya? Tergantung nanti aksesnya apa yang perlu dicek. Nah, ketika cuma hanya mengecek hasilnya saja atau listnya saja itu tidak masalah. Tapi kalau biasanya kalau untuk nge-create dan sebagai mencoba biasanya dari sisi produk. Nah, setelah udah selesai, produk akan info ke user, bisnis usernya. Setelah itu dia akan close tiket sampai dan. Nah, sampai dan itu yang tadi di Jira ya. Duh, sorry, sampai dan itu sampai Jira di sini dan. Nah, cuman sebelumnya itu kan yang ngedanin yang info ke Bugs ini setelah selesai Bugs ini akan diinfo oleh QA ke business user. Kalau yang terbaru business user akan dapat info dari tim produk bahwa Bugs itu sudah selesai dan bisa dicoba lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini juga kita dari sisi QA juga waktu itu juga suka membantu SRE juga ngecek untuk respon-respon status code, memastikan juga dari sisi developer ya, dari sisi developer endpoint yang mungkin punya status code 500, 400 itu udah sesuai apa belum, standarnya benar apa enggak, yang masuk ke situ beneran error 500 apa enggak, valid apa enggak dan sebagainya. Itu kita ngecek di Elastic ya. Nah, itu yang kita lakukan juga. Nah, ketika ini emang terjadi, biasa kita buatkan HC juga nih di emergency center. Nah, ini masuknya langsung lewat Jira. Seperti itu. Nah, nanti setelah Jira masuk selesai, kita langsung geser in progress. Nanti kita biasanya lakukan komunikasi tentang bersama developer. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini tentang statistik bug per kuartal di 2022 sama 2023. Di mana bugs yang kita terjadi ini di kuartal 4 ini di Desember, Oktober sampai Desember 2022 itu total jumlah bugnya 192 dengan 192. Sebenarnya bugs yang terjadi ini enggak 192, kurang lebih ada 400, tapi setelah kita pilah-pilah banyak bugs-bugs yang duplikat. Terus juga banyak bugs yang ternyata dulu itu belum ada pemilahan di 2022 antara bugs yang masuk sama additional issue. Additional issue itu lebih ke arah fitur yang memang belum pernah ada improve di situ. Jadi dia langsung masuk ke dalam additional issue yang anggapnya si user nggak bisa melakukan action ini dianggapnya itu adalah bug dari sisi user karena nggak bisa melakukan, tapi dari fitur memang belum bisa sampai ke situnya, ya kita terpaksa karena dulu namanya belum selaras ya akhirnya kita namanya additional issue, jadi dikerjakan pada saat sprint berjalan juga yang akhirnya tidak efisien nih karena tidak ada namanya bug triage, tidak ada pengelompokan dan sebagainya, akhirnya efisien waktu dan sebagainya menumpuk yang dan developer pun jadi kualitas untuk spraynya jadi menurun. Nah, itu akhirnya kan kita lakukanlah namanya pengelompokan bug tersebut. Apakah ini benar valid apa enggak? Nah, itu kan yang tadi udah kita jelaskan. Seperti itu. Lanjut, dari kuartal 1 kita ada penurunan Januari sampai Maret kita
targetkan 10% per kuartal. Nah, dari 192 kita targetin bahwa 172 nih diminta. Ternyata jumlah blok yang turun sampai 168. Kalau persentase penurunan itu sekitar 12%, kurang lebih. Nah, di kuartal 2 juga sampai April sampai Juni, itu kita targetin 151. Dari total 168, ternyata jumlah blok yang turun sampai 138. Jadi 17% kita turun. Nah, ternyata ada lagi nih karena nih kayaknya ini di kuartal 3 nih kita agak hektik banget nih, banyak project yang mungkin ya, dan uh, akhirnya yang tadi kita targetin pengen bakca 124, ternyata cuma 2 EC yang turun dari 138 sampai 136. Yang ini saya bilang anggap menjadi persentase penurunan, nggak achieve lah itu ya, seperti itu. Yang terakhir di kuartal 4 yang targetnya kita 120-22. Nah, ini yang kita sangat bangga sih, dari 136 jadi 55. Jadi hampir 59% kita turun. Ya, padahal per kuartal, per 3 bulan itu kita pengennya 10%. Ternyata dari sisi QA dan developer sama produk bisa align untuk bisa nurunin bug sampai 59%. Seperti itu. Ini di 2023. Kemudian di 2024 seperti apa? Oh, ternyata lebih baik lagi nih di 2024. Karena kan terakhir ini baseline-nya 55 ya jumlah bugnya. Nah, di terakhir kita minta targetnya 49. Akhirnya jumlah bugnya turun jadi 36. Dari 55 ke 36 dan targetnya turun menjadi 34%. Nah, di kuartal 2 itu juga, mohon maaf, targetnya cuma 32%, 32, targetnya dari 36 ke 32 cuma 11% aja nih, nggak terlalu banyak. Nah, mohon maaf juga nih yang terakhir di kuartal 3. Kita sering kebobolan di kuartal 3, di Juli sampai September ya. Nah, dari 28 ini targetin ternyata malah naik. Ini impact-nya. Bucks-nya naik jadi 59,4%. Increase nih. Kalau ini penuh, yang sebelumnya kan turun cuma 2%. Kalau ini malah naik. Ini kayaknya banyak, waktu itu ada fitur juga ya, fitur-fitur baru yang termasuk yang kira-kira mungkin dibutuhkan urgent dan sebagainya. Yang ini kita naik cukup banyak lah ya. Nah, di Oktober sampai Desember ini cukup turun lagi karena kita minta 45, akhirnya 20. Kita kejar 20. Akhirnya 60% buat pengganti kesalahan kita di kuartal 3. Nah, ini yang kita achieve. Nah, secara signifikan sih Q1 sama Q2 kita ada penurunan ya secara signifikan. Cuman meskipun ada peningkatan di kuartal 3, kita tetap bisa fokus juga nih di kuartal 4 karena kita udah bayar kuartal 4 kita dengan kenaikan ini. Seperti itu. Oke, kalau dilihat dari data progres penurunan bucks, total kita di kuartal 2 di 2022 ya, ini hampir 195. Kalau kita lihat secara grafik ini menurun ya, nggak terlalu naik ya. Ini nggak ada penurunan, tetap datar, terus ini turun sampai di kuartal 4 di 2024. Seperti itu. Nah, lanjut terakhir di kuartal 1 yang baru saya rekap Januari sampai Maret dan belum sampai bulan Mei ini, itu jumlah bugnya 7 saat ini. Dan itu masih status on progress. Berarti target kita yang terakhir tadi 20 di sini, jumlah bug sampai Desember 2024, di Januari ini hanya, sampai Maret ini hanya 7. Berarti kita cukup achieve sih. Dan ini belum kita akumulasi lagi sampai Maret, apakah sesuai di benar-benar Maret itu 7 apa enggak. Itu baru kita targetin sampai situ. Oke, lanjut. Gimana sih strategi fixing bugs yang efektif? Nah, kita lihat berdasarkan prioritas nih. Yang tadi udah kita jelaskan, sekarang prioritas kita highest, high, medium. Ya enggak? Nah, kita prioritasin kalau emang highest, kita langsung prioritasin dengan skala prioritasnya 2,5 jam, high kita 1 hari, 24 jam, yang medium itu kita next sprint. Nah, kalau kita nggak lakukan prioritas ini, ya kita akan bingung nih, karena pasti semua box akan kita kerjain semua, wajib dipixin semua. Nah, ini kita lakukan skala prioritas. Kemudian, validasi QA, sama edukasi operasional jika tidak valid. Nah, yang kita lakukan waktu itu sebelum yang kita lakukan adalah edukasi operasional tim. Ketika ini vaksin ini tidak valid. Mungkin entah masalah internet, tiba-tiba nggak bisa diklik dan sebagainya, atau mungkin dulu pernah kejadian menunya nggak muncul atau buttonnya nggak bisa diklik, ternyata apa tuh namanya abodemen internet belum dibayar dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kolaborasi developer sama produk nih dalam diskusi teknisnya. Nah, ini udah jalan yang tadi kita jelasin juga, yang terus fokus pada readable bugs, repeatable bugs dan root cause-nya seperti apa. Nah, ini terakhir dokumentasi listener yang ini ada di postmortem kita untuk mencegah pengulangannya. Jadi bukan kita saling menyalahin atau nge-blaming, listener ini lebih ke arah kita bisa belajar mengambil
mengambil apa yang udah terjadi, terus gimana cara keputusan kita biar ini nggak terjadi lagi, nggak berulang lagi. Nah, lebih ke arah, dan itu juga bukan satu divisi yang kita highlight, tapi semua divisi, yaitu dari produk, dari engineer, yaitu dari si developer, dan termasuk QA juga, termasuk QA manual dan QA automation, dari seperti itu. Jadi wajib dijelaskan dari sarana seperti apa ketika root cause itu terjadi, bugs itu terjadi. Nah, ini yang kita lakukan kolaborasi dalam aksi rutinitas ritual tim kita, yaitu biweekly, yang bug review meeting yang lebih ke arah postmortem kita, terus root cause analisis kita sama sharing insight-nya, pandangannya dari masing-masing divisi seperti apa. Terus komunikasi lintas fungsi diperkuat juga. Nah, sama QA produk nih yang bantu verifikasi masalah komunikasinya. Nah, ini yang sering kita lakukan ketika produk belum sempat, ya kita bantu komunikasi dengan tim operation. Itu yang kita jelasin gimana cara menggunakan aplikasi termasuk tools-tools yang internal tools yang punya kita sendiri gitu. Dari hasil ini kita juga masalah kompleksnya juga kita lebih cepat terselesaikan ya, sama knowledge sharing lebih efektif. Dari situ sih, dari saya itu aja gitu. Terakhir, impact achievement-nya bug production kita turun nih dari 192 menjadi 20 ya di Desember, sampai dari 2022 sampai 2024 tadi di 2025 kita harusnya lebih bangga lagi dari 20 ke 7 sampai Januari sampai Maret 2025. Nah, dan terakhir perubahan budaya kerja kita itu preventif, bukan berarti reaktif ya. Yang terakhir juga kita QA lebih kuat lagi dalam validasi, itu yang kita tatar dari apa? Dari squad saya, dari divisi saya lebih ke arah memperkuat, mempertajam lagi tentang apa ya? Edge case-nya ya, edge cases-nya, jadi uji tesnya termasuk negatif case-nya seperti apa, lebih ke arah potensinya dan sebagainya, itu resikonya seperti apa, impact di masing fitur yang diimprovement seperti apa, dan itu yang kita udah pertajam lagi di tim kita, termasuk tim QA ya, dari sisi manual maupun automation. Nah, kemudian highlight-nya yang intinya kunci utamanya adalah kolaborasi. Paling penting itu, karena kalau tanpa kolaborasi kita nggak akan bisa sukses juga untuk ngecegah, ngepreventif bugs ini bisa turun. Nah, yang dulu memang kalau ada bugs lebih ke arah yang saya jelas, yang lebih ke arah apa namanya? Seperti apa ya? Seperti Ninja Hattori. Kalau ada bugs, developer pasti ngumpat dan menghilang. Tapi ketika nggak ada bugs, dia langsung muncul gitu. Lebih ke arah itu. Cuman ya ibaratnya karena sekarang kita kolaborasi kuat, tidak ada saling blaming dan sebagainya, karena paham dengan keberadaan posisi QA adalah ngebantu si developer untuk memvalidasi sebelum fitur ini rilis. Jadi kita lebih ke arah mature QA ini lebih berjalan dengan baik antara developer dengan QA. Seperti itu. Terakhir, komitmen kita berkelanjutan yaitu menjaga kualitas bukan pekerjaan satu kali tapi perjalanan bersama. Nah, yang terakhir konsistensi kolaborasi QA, develop sama produk, kita harus fokus juga pada continuous improvement, terus bangun sistem yang tangguh dari minim celah juga. Dari minim celah maksudnya lebih ke arah bugs. Jadi jangan sampai hal-hal yang penting kita lewatkan atau kita diamkan sampai menunggu feedback dari luar atau dari user atau dari customer experience. Lebih baik kita cegah di awal daripada ditemukan oleh seorang customer atau user dan sebagainya. Itu lebih baik. Nah, itu yang kita lakukan untuk saat ini. Dari saya itu aja. Mungkin ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you. Selamat siang semuanya.